menurut gue ketika lo bermimpi dan lo menginginkan sesuatu, you want it so bad, the universe will support you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Iril di channel Revens TV. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng bersama teman saya Jason Sambu. Dia adalah seorang presenter dari TV berita pertama di Indonesia. Nah, di obrolan ini saya akan mengulik-ngulik gimana sih perjalanan dia sehingga bisa menjadi seorang presenter ini. Nah, karena pada dasarnya dia kalau tidak salah ingin punya cita-cita menjadi seorang penyanyi. Tapi kenapa di perjalanan dia terus menjadi seorang presenter? Nah, hikmah apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Yaudah, kita sudah bersama dengan teman saya Jason Sambu. Nah, ini dia teman-teman. Saya sudah bersama teman saya Jason Sambu, seorang presenter handal Metro TV. Wih, gila. Gimana nih kabarnya Pak Jason? Puji Tuhan, kabar masih baik. Semoga terhindar dari virus-virus COVID-19. Semoga selalu sehat. Amin. Gimana kerjaan lancar? Kerjaan ya lancar, cuman di situasi kayak gini kita agak sulit untuk menyesuaikan, butuh waktu untuk memproses ini semua karena biasa dulu kalau kerja maksudnya nggak perlu takut untuk bersosialisasi sama teman-teman kerja gitu, terus biasa lihat di kantor tuh rame. Sekarang di kantor tuh nggak terlalu bisa rame banget kan karena masih protokol kesehatan gitu. Terus kalau siaran atau pokoknya kegiatan yang di luar rumah itu semuanya sudah harus pakai masker. Jadi membiasakan itu tuh ternyata butuh proses juga. Jadi itu sih yang agak-agak berubah. Nah, ini Pak Jason, di tema ini kan gue pengen tahu nih cerita lo meniti karir dari nol sampai sekarang ini. Karena gue lihat kemarin pernah lihat story lo ngebahas soal impian gitu kan, mimpi lah. Nah, boleh nggak ceritain awal mula karir lo dari mulai lo kuliah sampai sekarang itu seperti apa sih? Boleh cerita nggak? Oke. Kalau dari kuliah sebenarnya ini pakai gue lo aja lah ya biar lebih santai juga kan. Iya. Gue waktu kuliah itu sebenarnya pengennya jadi musisi banget karena gue sukanya nyanyi sebenarnya, ya lo tau lah gitu kan. Dari kecil, dari SD sampai gue kuliah, bahkan gue joinnya tuh paduan suara gitu, terus vokal grup, pokoknya sesuatu yang berhubungan sama kesenian atau art. Jadi gue emang intunya ke seni gitu sebenarnya. Tapi itu semua kayak agak bergeser waktu di tahun 2013 sebenarnya. Tahun 2013 itu ada, kalau lo pernah dengar, dulu ada ajang pencarian presenter berita namanya SCTV Goes to Campus. Sekarang itu dari branding namanya MTech Goes to Campus. Nah, di tahun itu lomba presenter mencari sosok presenter baru lah ibaratnya. News presenter baru dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jabodetabek. Waktu itu disuruh sama dosen karena sama sekali gue nggak kepikiran sebenarnya untuk jadi presenter berita pada saat itu. Kalaupun jadi presenter, gue pengennya presenter yang traveling, presenter musik gitu. Pokoknya masih seni banget ya, Ril. Jadi gue nggak kepikiran untuk pengen jadi jurnalis gitu. Terus pas gue disuruh sama dosen, ya gue nggak enak untuk nolak kan. Ya udahlah karena itu mandatory. Ya udah akhirnya gue ikut. Turns out ternyata dari 300 peserta kalau nggak salah yang ikut tahun itu diseleksi, yang masuk final itu cuma 10 orang. Dan salah satunya adalah gue. Dan gue itu di-announce di nomor 7. Gue juga kaget waktu pengumuman. Nah, gue masuk 10 besar, nggak salah gitu kan. Padahal gue juga cuma nyoba-nyoba doang. Jadi waktu tahap pertamanya itu cuma disuruh live report sekali sama ada interview sama jurinya. Jurinya waktu itu ada Senandung Nacita, ada Jeremy Teddy juga. Udah tuh, akhirnya gue masuk 10 besar. Cuman pas masuk 10 besar, gue nggak sama sekali ngarep gue bakal menang, karena di situ gue kayak masih merasa, ini kayaknya bukan gue gitu.
Terus akhirnya gue ya udahlah, karena ini gue udah kepalang masuk, ya udah akhirnya gue bertarung lah di final. Di final itu kita dikasih tema gitu deh, dikasih tema, dan gue dapatnya tema sport. Yang gue juga sebenarnya nggak terlalu ngerti banget tentang sport sebenarnya. Jadi agak kesusahan juga, dengan waktu yang singkat gue harus cari berita, cari riset tentang sport. Singkat cerita, udah akhirnya gue diumumin jadi juara 1 sama Jeremy Teti waktu itu. Dan itu disiarkan live di SCTV. Berapa juara 1? Gue sama sekali bingung. Gue juara 1. Gue bingung karena menurut gue peserta-peserta lain tuh lebih prepare dari gue. Gue ngelihat mereka udah datang dari pagi belajar riset, sementara gue datangnya tuh nggak terlalu prepare sebenarnya, dan bukan berangkat dari diri gue sendiri, tapi emang ada disuruh sama dosen gitu kan. Jadi gue agak kaget juga waktu itu juara 1. Nah, setelah itu hadiahnya adalah kalau nggak magang, kerja di SCTV. Nah, yang magang itu gue nggak ngambil karena gue udah keterima magang di MNC di Kebonjeruk. Terus akhirnya jadi gue ambil kesempatan itu setelah gue lulus kuliah di tahun 2014, baru akhirnya gue coba apply di SCTV, dan akhirnya gue masuk di SCTV. Di SCTV gue nggak expect gue masih bakal jadi presenter berita, karena gue memulainya sebagai reporter waktu itu. Tapi setelah liputan arus mudik Lebaran kalau nggak salah, jadi gue ditugasin arus baliknya. 10 hari gue di Pantura. Setelah itu gue disuruh casting sama atasan gue. Disuruh casting. Setelah casting pertama ternyata gagal real. Gue nggak lolos karena dianggap masih ya nggak maksimal lah. Gue pun mengakui di situ gue juga jelek gitu, baca beritanya masih jelek banget gitu, masih butuh banyak latihan lah. Dikasih waktu lah gue 3 bulan sama atasan gue waktu itu, namanya Mbak Retno Pinasti, kalau lo tahu dia anchor senior di SCTV, sempat di BOA juga, udah senior lah. Terus akhirnya gue dikasih kesempatan 3 bulan, akhirnya gue setelah 3 bulan itu belajar live report sering-sering, on cam sering-sering, dan akhirnya baru gue dikasih kesempatan untuk siaran. Siarannya itu biasalah malam dulu, biro dulu, habis itu di malam hari, ya kayak gitulah. Mulai dari situ akhirnya terbukalah kesempatan-kesempatan untuk jadi MC-MC, jadi host-host di luar. Banyak orang yang kemudian mulai ngelirik gue untuk ngajak gue kerjasama sebagai host atau sebagai MC. Sampai akhirnya gue dapat tawaran untuk masuk Metro dan pegang program talk show sama lu juga kan. Waktu itu program pertama gue Metro Plus di tahun 2000. Gue masuk 2016 akhir. Tapi itu bulan November kalau nggak salah. Ya, di situ gue masuk 2016 akhir, dan program gue adalah talk show. Ya udah sampai sekarang tuh gue menjalani karir gue sebagai presenter talk show, dan di jalurnya tuh di TV berita gitu, yang sama sekali sebenarnya gue nggak pernah expect sebenarnya gitu sih. Nah, ini bedanya antara di Metro nih. Sekarang kan lu megang talk show nih, dan di SCTV kan lebih ke berita newsnya. Itu apa sih tantangan atau perbedaannya sendiri itu? Beda-beda ya. Kalau di SCTV sendiri, memang kan slot beritanya pasti, kalau kita ngomong berita, slot beritanya nggak sebanyak Metro. Metro dari pagi sampai malam ya akan berita terus gitu kan. Tapi kalau di SCTV kan program beritanya di zaman gue itu cuman ada liputan 6 pagi, liputan 6 siang, liputan 6 petang, sama liputan 6 malam. Cuman 4. Jadi cuman 4. Dan paling satu program itu satu hari durasinya hanya sekitar 30 menitan. Yang 1 jam kayaknya cuma di liputan 6 pagi kalau nggak salah. Yang membedakan adalah kalau di SCTV waktunya lebih singkat, airingnya dari segi waktu lebih singkat gitu kan. Terus di SCTV juga nggak ada talk show-nya, karena ya itu, karena semua tuh udah dipadetin, paketnya paket berita gitu, semuanya paket gitu kan, paling live report gitu. Kalau di Metro, tantangannya beda lagi, Real. Karena ini talk show, gue juga lumayan kaget sebenarnya ketika biasa live report di lapangan, terus baca, kalau siaran tuh baca prompter, terus tiba-tiba di Metro, lo lepas prompter, terus dikasih narasumber, kan narasumbernya bisa lebih dari 1, bahkan bisa sampai 3, bisa 4 gitu, kadang gue pernah. Itu susah, apalagi buat gue yang masih anak baru banget lah, masih proses belajar banget lah, sampai sekarang pun gue masih belajar banget gitu. Itu tuh susah banget sebenarnya buat gue.
tantangannya. Tapi di situ justru gue belajar untuk menggali potensi gue. Gue malah kayak ngerasa gue bisa berkembang dan menggali lebih. Iya. Kayak misalnya dulu kalau wawancara, mungkin wawancara gue tuh yang kulit-kulitnya aja gitu kan. Kalau sekarang tuh gue di Metro dituntut tuh untuk menggali lebih dalam, riset lebih dalam, tahu lebih dalam, harus menguasai banyak tema, menguasai banyak isu, harus update, gitu sih real, gitu perbedaannya. Tapi dua-duanya, baik SCTV maupun Metro, ya sama-sama baik, sama-sama apa ya, gue bilang Metro dan SCTV itu sama-sama sekolah buat gue, tempat gue menimba ilmu, jadi ya semuanya tuh SCTV dan Metro tuh invest ke gue tuh untuk pengembangan diri itu banyak gitu. Mungkin kalau di SCTV gue lebih banyak di lapangannya karena gue sebagai reporter, di Metro gue lebih banyak belajar tentang talk show-nya, mendirect dialog gitu. Nah, itu kan lebih ke pekerjaannya ya. Tapi kalau segi impiannya nih, emang pada dasarnya lu impiannya apa sih sehingga bisa nyampe segini? Apa emang tadinya emang bener mau jadi penyanyi gitu atau pernah tersirat ada pernah jadi reporter atau apa gitu? Pernah nggak? Sebenarnya tersirat jadi news anchor atau reporter atau news presenter itu pernah karena sebelum gue terjun ke dunia apa news presenter pun sebenarnya gue juga udah nge-MC sebenarnya gitu, tapi nge-MC yang entertainment gitu kan gitu. Pernah, tapi nggak gue seriusin gitu. Gue seriusnya di nyanyi banget. Sampai gue ikut audisi ini, ikut audisi itu. Bahkan gue pernah ikut audisi X Factor, audisi Indonesian Idol yang gue nggak lolos berkali-kali. Maksudnya gue tuh selalu mencoba untuk menggapai mimpi gue jadi penyanyi, tapi ternyata kenyataannya malah nggak pernah sukses di situ gitu. Malah jalurnya kebukanya ke presenter ini real. Jadi gue malah semenjak gue jadi reporter terus kemudian gue naik jadi presenter, malah jalan tuh banyak kebuka gitu. Gue akhirnya di situ kayak tersadar apakah mungkin mimpi atau passion seseorang tuh bisa berubah gitu ya. Dan itu akhirnya gue proses gitu sampai sekarang ya. Mungkin ini memang sebenarnya potensi gue, passion yang gak gue sadari sebenarnya, tapi ternyata dikasih jalannya sama Tuhan tuh ini gitu. Karena lu sendiri sebenarnya basicnya apa sih? Jurusannya dulu kuliah musik atau emang broadcasting atau komunikasi? Enggak, dulu gue kuliah mau ngambil musik waktu itu di Jogja, tapi sekolah musik itu mahal, jadi enggak. Terus waktu itu mau ngambil di IKJ juga nggak jadi. Akhirnya gue mau ambilnya komunikasi. Karena, sebelum komunikasi tadi gue malah mau ngambil ekonomi sebenarnya. Terus akhirnya karena di gue diskusi, ada satu guru SMA gue namanya Bu Karla, gue masih ingat banget. Gue diskusi sama dia, karena gue bingung gue mau milih jurusan apa gitu. Kalau gue mau sekolah musik atau sekolah seni, itu biayanya mahal. Sementara waktu itu gue SMA itu, orang tua bokap gue baru aja meninggal, jadi banyak inilah strugglingnya gitu, baik dari segi apapun, dari segi psikologi gue, dari segi ekonomi gue, ketika bokap gue meninggal pasti strugglingnya banyak gitu kan, jadi gue harus benar-benar bisa milih kira-kira jalanin yang mana. Dan akhirnya gue waktu itu minta saran dari Bu Karla ini, guru IPS gue, dan dia bilang daripada kamu ngambil ekonomi tuh jurusan yang mainstream, mendingan kamu ngambil jurusan yang kamu banget gitu. Gue bukan berarti mengecilkan jurusan ekonomi, enggak. Ini yang Bu Karla kasih tahu ke gue. Dia bilang, kayaknya kalau kamu nggak terlalu cocok di ekonomi, kamu cocoknya di komunikasi, karena ibu sering lihat kamu presentasi, dan kalau kamu ngomong di depan kelas itu bagus, coba deh kamu ngambil komunikasi. Dah, as simple as that. Akhirnya gue nyoba cari jurusan komunikasi, ya udah, sampai akhirnya gue lulus gitu. Kalau gue nggak ketemu Bu Karla, mungkin gue udah ngambil jurusan manajemen atau akuntansi itu yang mungkin juga nggak sesuai dengan passion gue. Gue cuman ngambil ekonomi itu karena teman-teman gue pada ngambil ekonomi gitu, real, jadi ikut-ikutan aja. Tapi ternyata setelah diarahkan, gue baru nyadar, oh iya ternyata ini emang jalur gue kayaknya.
Berarti jalan Tuhan emang selalu bener ya? Maksudnya lu gimana, punya tanggapan? Jalan Tuhan tuh emang bener, Ril. Selalu bener, walaupun kadang nggak sesuai sama apa yang kita expect. Lo bayangin, gue ikut audisi Indonesian Idol tuh 3 kali, itu nggak pernah sampai 24 besar pun gue nggak pernah, apalagi 12 besar gitu ya kan. Padahal gue udah mimpiin itu dari kecil, dari SMP gue tuh udah mimpiin itu gitu, dari SD bahkan gue udah ngeliat Delon, gue udah ngeliat Joy gitu kan, Judika, Mike, Rini gitu kan, idol-idol yang terdahulu gitu. Ternyata nggak kejadian, malah kejadiannya tuh di dunia presenting gitu. Dulu gue dari SMA sebenarnya udah nge-MC juga, udah mulai nge-MC kayak di sekolah, acara-acara sekolah. Gue suka nge-MC, suka ditunjuk jadi MC gitu, acara Natal atau acara ulang tahun. Gue tuh biasa nge-MC. Terus ditambah lagi waktu kuliah, kesempatan nge-MC-nya juga lebih banyak. Gue bahkan pernah nge-MC kayak produk-produk gitu loh, Real. Jadi kayak produk, gue pernah nge-MC-in produk susu di mall, gue nge-MC-in produk kosmetik, nge-MC-in event, Jacklot, kalau lo tahu Jacklot tuh, ya kan? Jakarta Clothing yang biasa di JCC, itu gue 2 tahun berturut-turut tuh Jacklot biasanya seminggu penuh. Lo bayangin gue teriak-teriak setiap hari itu 7 hari penuh, gue bikin rame deh tuh Jacklot. Ya gitu, mulai terasah sebenarnya di kegiatan-kegiatan kayak gitu sampai akhirnya gue masuk SCTV dan kayaknya emang gue melihatnya gue nggak tahu ya, gue melihatnya sampai saat ini Tuhan mengarahkan gue nya tuh ke sana, ke jalur jurnalistik gitu. Tapi gue nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, jadi ya we'll see. Cita-cita lu sebenarnya kan jadi seorang penyanyi. Nah, sekarang lu jadi seorang presenter. Lu menikmati dan bersyukur nggak sih atas apa yang diberikan Tuhan kepada lu? Ya, menarik nih. Ketika gue berpikir kalau mimpi gue ternyata tidak bisa dikabulkan, tapi ternyata di pertengahan jalan, gue memproses diri gue. Gue realize kalau ternyata Tuhan tuh kasih gue talenta yang lain, gitu loh. Di bidang public speaking, di bidang jurnalistik, ngomong depan orang, ngomong depan kamera. Ternyata pada saat gue menjalani, ya gue belajar banyak. Dan gue juga ternyata enjoy menjalani ini. Jadi pas gue ngejalanin, gue di situ sadar kayak, oh mungkin ini adalah sebenarnya mimpi yang nggak gue sadari juga, Rio. Gitu loh. Potensi yang sebenarnya gue nggak pernah sadari, tapi Tuhan tuh berusaha mewujudkan itu gitu, lewat ketidaksadaran gue sebenarnya. Dan ketika gue jalanin, ya gue enjoy, gue menikmati, gue suka ngomong depan orang, gue suka ngomong depan kamera, gue suka ngomong ketemu dengan orang baru, gue suka menggali apa sih what's new, apa sih yang baru yang bisa gue gali dari orang-orang atau dari narasumber-narasumber yang gue gali gitu. Dan di profesi ini ya, Ril, lo juga tahu karena lo juga anak TV. Di profesi ini kita bisa ketemu orang dari berbagai kalangan. Lo mau ketemu dari siapapun deh, menteri, pengusaha, siswa, mahasiswa, siapapun kalangannya, apapun kalangannya, pedagang, UMKM, lu ketemu sama semua orang itu gitu loh. Jadi ini membuat gue tersadar kalau ternyata potensi gue tuh ternyata lebih dari nyanyi sebenarnya. Gue berusaha mencoba apa ya, men-switch mindset gue kalau gue selama ini nggak lolos Indonesian Idol atau ajang-ajang tersebut bukan berarti karena gue nggak mampu. Gue respect sama diri gue respect sama kemampuan nyanyi gue, tapi mungkin Tuhan menyediakan yang lebih baik buat gue yang dimana gue bisa lebih explore lebih banyak, dan kayaknya di sini tempatnya di jalur sebagai presenter, dan ini yang gue jalanin sekarang gitu. Tapi nyanyi nggak bakal stop, gue akan selalu cinta nyanyi, kayak nyanyi itu akan selalu ada di dalam darah gue gitu loh. Hobi ya, jadi hiburan aja ya, nyanyi ya. Ya, benar. Nah, ini hikmah apa sih yang lu dapat dari perjalanan yang lu udah lu lewatin? Hikmahnya banyak, Real. Satu, kita tuh you can't always get what you want. Kita nggak pernah selalu bisa dapetin apa yang kita inginkan. Banyak casting yang gue ditolak, gue pernah casting film gue ditolak, casting sinetron gue pernah ditolak, casting iklan gue pernah ditolak, Indonesian Idol
juga ditolak gitu. Tapi ternyata di balik semua kegagalan, bukan kegagalan ya gue nyebutnya, tapi mungkin sesuatu yang memang belum rezeki aja gitu. Itu ternyata tuh ada kesempatan-kesempatan lain yang digantikan sama Tuhan. Let's say gue nggak lolos Indonesian Idol, tapi sekarang gue ada di Metro TV. Maksudnya gue bersyukur ini Metro TV itu panggung ibaratnya. Ini tuh sekolah, ini tuh wadah gitu. Ini tuh platform yang besar loh Metro TV ibaratnya. Di sini jurnalis-jurnalis handal ditatang untuk bisa berkembang gitu kan. Lo bisa lihat lah nama-nama besar yang dilahirkan dari Metro TV, termasuk Najwa Shihab gitu. Yang kita punya sekarang ada banyak, ada Rory, ada Mbak Afi. Semua apa ya, memandang Metro tuh sesuatu gitu loh. Jadi ketika gue dijalankan Tuhan untuk bisa masuk dan jadi bagian dari Metro, gue bersyukur banget sih, Real. Maksudnya, oke, nggak apa-apa, gue nggak lolos Indonesian Idol, tapi gue jadi bagian yang lain yang nggak kalah spesial kok. Gitu sih. Gue selalu menanamkan diri seperti itu sih, untuk gue tuh nggak down, biar gue juga selalu semangat dan selalu apa ya, kalau kita positif, kita pengennya akan selalu berkembang pastinya. Kalau kita udah down duluan, udah resah duluan, kayaknya mau maju aja udah susah kan, Rio. Iya, bener banget. Nah, sekarang kan lo udah dalam posisi seperti ini. Masih ada nggak sih impian lo ke depan itu seperti apa? Masih ada nggak? Oke, impian ya. Kalau spesifik, sebagai presenter pasti pengen punya program yang besar. Kita lihat kayak Najwa, punya mata Najwa gitu kan, kayak siapa lagi, Sarah Sechan punya program Sarah Sechan, terus Deddy Corbuzier gitu kan, Boy William, nama-nama besar itu semua mereka punya program. Ya pasti sebagai presenter gue pengen punya program sendiri yang dimana gue itu jadi ininya apa, senternya gitu loh, jadi di apa ya, tuan rumahnya gitu ibaratnya di program itu gitu. Pasti gue pengen banget kayak gitu. Tapi untuk menjalani dan memproses sampai ke sana kan, Real, itu nggak gampang, Real, ya kan. Itu butuh banyak waktu untuk belajar, terus kedua butuh banyak ditempa, ketiga butuh apa, jam terbang ya. Jam terbang itu penting banget, karena menurut gue juga nggak mau instan gitu, ketika suatu saat nanti gue dapat program terus gue nggak bisa explore apa-apa justru, dan gue nggak bisa membuat program itu jauh lebih bagus, ya buat apa gitu loh. Jadi memang butuh banyak latihan. Gue di umur segini tuh masih ini mencari-cari sebenarnya jati diri gue itu tipikal presenter yang seperti apa, karena gue masih muda, gue masih banyak referensi, jadi gue masih harus melihat senior yang lain, gue masih harus belajar banyak dari mereka sampai akhirnya nanti gue nemuin sendiri karakter dan jati diri gue kayak gimana. Jadi ya sekarang untuk menggapai mimpi gue untuk bisa punya program itu, ya pasti gue harus banyak belajar, yo, banyak latihan ngomong, banyak siaran, banyak tahu tentang isu, dan gue juga pengen suatu saat nanti impian gue dikenal sebagai sesosok, even kalau misalnya gue nggak berkarir lagi di presenter, at least sebagai spokesperson gitu, yang punya value gitu, nggak cuma bisa ngomong, tapi at least ada isinya, ada otaknya, dan ada manfaatnya juga gitu. Itu sih. Menurut lo kekuatan mimpi untuk menggapai sesuatu itu gimana sih? Besar banget, Real. Besar. Menurut gue, ketika lo bermimpi dan lo menginginkan sesuatu, you want it so bad, the universe will support you, gitu loh. Gue ngerasain banget gitu loh. Ketika dulu, ini gue akumulatif ya, Real, dari mimpi gue dulu. Ibarat ya kerja di TV, maksudnya jadi penyanyi pun, itu kan juga sesuatu bidang yang ditampilkan di TV gitu ya kan, media sosial gitu. Ketika gue mimpi gue pengen jadi orang yang bisa muncul di TV, itu tuh jalannya tuh ada aja gitu loh, dikasih sama Tuhan. Tinggal kita gimana ngejalaninnya aja, dan kita kuat nggak untuk menjalani atau menghadapi tantangan-tantangan yang dikasih gitu loh, Real. Gitu loh. Oke, kalau di nyanyi gue nggak berhasil, nggak apa-apa, tapi ternyata Tuhan kasih lain lagi kan sebagai presenter buat gue. Dan sekarang Tuhan lagi kasih kesempatan dan tantang gue untuk bisa nggak lo develop diri lo, bisa nggak lo membuktikan kalau potensi yang gue kasih
itu nggak sia-sia gitu. Mungkin gue merasa Tuhan lagi berbicara kayak gitu sih. Jadi ya hikmahnya besar banget sih, Ril. Banyak banget. Ya, sepanjang-panjang ini obrolan kita. Terakhir ya, boleh nggak ngasih wejangan buat teman-teman penonton channel ini untuk menggapai cita-cita itu di mana gitu? Maksudnya ketika kadang orang kan ada yang punya cita-cita tapi udah minder dulu nih. Gue udah di iniin sama temennya gitu. Ya, paham. Gue juga intinya adalah jangan pernah takut buat mimpi sih kalau menurut gue. Gue dulu ketika gue ngomong gue pengen jadi penyanyi atau gue pengen jadi artis atau gue pengen jadi orang yang masuk TV, gue juga selalu diketawain kok. Maksudnya orang tuh selalu mikirnya bukan nggak semua orang, tapi mungkin beberapa atau mungkin juga sebagian kalangan gitu yang menilai mimpi lo tuh terlalu muluk-muluk gitu. Apalagi di zaman kita dulu yang sosmed belum kayak sekarang gitu kan. Orang buat masuk TV aja susah kan, real gitu loh, harus casting segala macam. Jadi ketika gue ngomong mimpi gue pengen jadi penyanyi atau pengen jadi presenter, orang kayak yakin loh gitu kan, yakin lo bisa gitu, lo punya apa gitu loh. Udah deh jangan ngaco-ngaco deh mimpi lo, udahlah kerja yang bener-bener aja kayak misalnya di kantor atau di bank atau di kantoran gitulah yang bidang umum gitu loh. Sementara gue di situ ngerasa ya itu bukan gue gitu ya, jadi gue tetap stick sama mimpi gue karena kepuasannya beda ya, Rio. Ketika gue jalanin sebagai presenter dan gue ngerasa ini bagian dari mimpi gue juga, walaupun awalnya gue nggak menyadari, tapi sekarang gue sadar kalau itu juga bagian sebenarnya dari mimpi gue dan jalan yang Tuhan kasih. Jadi ya gue akan memaksimalkan. Jadi jangan pernah takut buat bermimpi, jangan takut diketawain orang kalau menurut gue, terus belajar, terus explore, dan selalu, kalau gue tuh prinsipnya adalah, gue nggak pernah mau gue dikenal sebagai orang yang sombong. Jadi gue tuh pengen baik sama semua orang, karena ketika kita kerja, ketika kita lagi berproses menggapai mimpi itu, kayak misalnya sekarang gue lagi presenter, gue akan bekerja dengan banyak orang, sama banyak kru. Ketika orang seneng kerja sama gue, itu akan membekas di hati orang kan, dan mungkin dia akan ngajak gue kerja sama lagi, membuat mimpi gue mungkin jadi lebih besar, kesempatan yang akan datang lebih banyak. Tapi kalau lo udah belum apa-apa, lo udah sombong, udah attitude-nya udah nggak bagus, ya itu menurut gue akan cepet sih. Jadi itu sih saran gue, yang penting cuma 2, jangan pernah takut untuk mimpi. Yang kedua, attitude. Itu harus bisa memposisikan diri lah intinya. Kadang kan kita pengen, tadi yang lu bilang pengen punya cita-cita ini tapi diremehkan orang kan atas kemampuan kita sendiri. Nah kira-kira kita nih sebagai orang yang diremehkan orang ini harus bersikap apa sih pada orang itu? Apa kita harus dendam atau harus menghadapinya itu seperti apa sih menurut lu? I see. Ini pasti susah menurut gue. Nggak mungkin gampang. Dulu gue yang dulu menghadapinya akan lebih ke emosi dalam arti gue akan mikirin banget gitu ya kan, apa kata omongan orang, walaupun sampai sekarang ya manusiawi sedikit banyak masih kepikiran, tapi mungkin kalau sekarang sudah lebih bisa memfilter gitu loh. Tapi dulu zaman kita muda, ya sekarang juga masih muda, cuman zaman dulu waktu kuliah atau masih sekolah, ketika masih berapi-api gitu kan, jadi ketika orang nertawain mimpi gue tuh kayak udah bawain udah kesel aja gitu, udah marah aja kayaknya, udah marah sama semua orang yang nertawain mimpi gue gitu. Tapi kalau sekarang gue balikin aja gini, ya udah terserah lo mau nertawain mimpi gue, lo punya hak untuk nertawain itu, tapi gue juga punya hak untuk nggak mendengarkan, gue juga punya hak untuk nggak merespon itu. Jadi daripada gue buang-buang energi buat ngedengerin orang yang ngeremehin lu, lebih baik gue sibuk sama orang-orang yang mau membawa gue ke arah yang lebih positif. Gitu ya sih, Ril. Intinya sesimpel itu sekarang sih. Dewasa aja lah sekarang. Nah itu dia teman-teman obrolanku sama Jason Sambo, seorang presenter di Metro TV. Jangan lupa dukung terus channel Reviens TV dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.